Selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola perusahaan bisnis. Mengenali perusahaan bisnis. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Menetapkan sasaran. 1. Tetapkan dan fokus pada beberapa tujuan yang realistis. Yang kedua, pilih tujuan yang sangat relevan. Yang ketiga, fokus pada tujuan yang selaras dengan misi organisasi. Yang keempat, evaluasi kembali dan perbarui tujuan dari waktu ke waktu. Yang kelima, bingkai pernyataan tujuan secara positif. Yang keenam, merumuskan rencana aksi dan menaatinya. Selanjutnya, merumuskan strategi. 1. Menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang sesuai misi perusahaan. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, Threats, yakni metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman yang ada. Yang ketiga, menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi bisnis berada. Selanjutnya, proses manajemen. Perencanaan. Menetapkan tujuan organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Pengorganisasian. Menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya. Selanjutnya, kepemimpinan. Memotivasi anggota organisasi untuk bekerja bagi kepentingan organisasi. Terakhir, pengendalian. Memonitor dan memperbaiki aktivitas yang berlangsung untuk memastikan pencapaian tujuan. Tipe-tipe manajer. Top manager. Top management seperti presiden, direktur, CEO, wakil presiden, direktur. Kedua, middle management seperti pengawas, manajer, direktur. Selanjutnya, first line management. First line management seperti supervisor, kepala departemen. Selanjutnya, dasar keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dan membuat konsep, ide dan menyampaikan gagasan kemajuan perusahaan. Keterampilan komunikasi. Hal ini terkait dengan kemampuan berinteraksi dengan baik dengan banyak orang secara persuasif dan bersahabat. Selanjutnya, keterampilan teknik. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih tinggi seorang manajer. Selanjutnya, dasar keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen waktu. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu yang diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. Kedua, keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk memberi solusi dalam memecahkan masalah, adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan. Kemampuan
manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya kepercayaan lingkungan kerjanya dan menciptakan tim kerja yang solid. Selanjutnya, manajemen dan budaya korporasi. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Yang kedua, budaya korporasi. Budaya korporasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan dipelajari, diterapkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, dalam perusahaan bisnis terdapat berbagai jenis strategi yang bisa digunakan oleh semua perusahaan dan tiap-tiap perusahaan menggunakan strategi yang berbeda. Setiap perusahaan juga memiliki sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaannya masing-masing. Proses manajemen dapat dibagi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengorganisasian yang memiliki fungsi masing-masing. Serta tingkatan manajer juga dibagi menjadi manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama. Perusahaan di dalamnya terdapat berbagai jenis manajer yang menjalankan dan mempunyai tugas yang berbeda. Serta terdapat berbagai keterampilan yang dapat digunakan oleh para manajer dalam memimpin perusahaannya. Budaya juga dapat mempengaruhi kegiatan yang berjalan dalam suatu perusahaan. Terima kasih.